renungan Al-Faqih ilallah bahwa isyarah tentang tongkat, dan tongkat itu adalah bukan tongkat sembarangan, tetapi tongkat seorang Nabi Kalimullah yang memang memegang teguh kepada syariat. Maka sudah seharusnya berdirinya satu organisasi yang melambangkan tongkat. Apakah tongkat ini? Dalam istilah Arab, ini adalah identik dengan ra'il ghanam atau waqa'u, kan begitu fungsinya. Wa ahushu bih ala ghanam. Nah, itu seterusnya cerita tentang ghanam. Ternyata ini sudah dipahami dengan kearifan lokal Mbah Sunan Bonang atau muridnya Sunan Kalijogo. Lahirlah sastra yang dikenal dengan tembang ilir-ilir cah angon. Assalamualaikum masalah kita semua umat beragama apapun, termasuk mereka yang tidak ngerti agamanya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Dan masalah sehari-hari secara rasio kita tahu bahwa tidak menyukai orang lain itu negatif bagi mental kita, belum tentu negatif bagi dia kan. Yang dibenci enak aja kok lenggang nangkung, apalagi kalau cuek. Kita kan yang rugi. Tetapi bagaimana mengatasi kebencian secara rasio kita tidak tahu, kita tahu bahwa membenci itu tidak baik. Dan kalau orangnya tidak tampak, semoga dia berbahagia. Inilah 3 syarat seorang mukmin dikatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi. Kita tidak bisa menghilangkan rasa tidak senang orang lain kepada orang lain yang orang lain itu membuat masalah dengan kita sekaligus. Kita berusaha untuk pelan-pelan menghilangkan. Oleh karena itu mereka harus ditunjang dengan pengertian. Pengertian intelektual itu bisa mengurangi kadar kebencian kita kepada dia. Kalau dari jauh kita sudah tidak membenci pada dia, itu sudah satu kemajuan. Kalau misalnya kelihatan, nah sekarang kita bisa cari trik ya, kita bisa cari dan masing-masing orang tidak sama. Kita cari cara sing penyakitan lagi. Angkat dia lagi penyakitan. Penyakitnya apa? Penyakitnya dia melakukan hal-hal yang tidak baik dengan saya. Mohon izin Romayai. Itu satu step ya, satu langkah untuk membuat kita simpati, membuat kita kasihan kepada dia. Saya pernah menceramahkan di sini. Saya ingat sekali, hampir kasetnya masih ada. Dan kita mendapatkan pandangan wawasan bahwa tidak ada alasan untuk mendukung, menghalalkan, mensupport pikiran kita untuk membenci pada seseorang. Alasannya itu ringkih sekali, hampir tidak ada. Tapi sangat beralasan untuk mencintai orang lain. Salah satu alasannya. Satu hal yang tidak bisa. Semua orang pancakan 5 unsur. Semua orang punya jasmani, perasaan, pikiran, ingatan, kesadaran. Yang tidak mungkin bisa kami. Semua orang. Yang miskin kita sendiri termasuk yang kita tidak senang. Persis sama dengan kita. 5 kelompok. Kita tidak punya unsur ke-6, dia juga tidak punya unsur ke-6. Kita genap 5 unsur, dia juga tidak kurang dari 5 unsur. Rasa syukur ini. Kemudian fisiknya meskipun kita sebel melihat dia kayak lampir lah dia itu apalagi kalau dia bawa sapu persis gitu ya. Fisiknya itu 4 unsur
ada yang padat, ada yang cair, ada yang gas, ada yang kita pun empat unsur. Unsur yang kelima ruang. Kita tidak punya unsur keenam, dan dia juga tidak kurang dari 5 unsur. Perkenalkan, kalau lima unsur ini diurai apa? Kalau 5 unsur ini diurai rambut, kuku, gigi, kulit, apalagi bulu, daging, urat-urat, tulang, sumsum, paru-paru, jantung, diafragma, usus besar, usus kecil, dan di situ ada makanan yang belum dicernakkan, tai, kencing, persis sama dengan kita. Kotoran dia gimana? Bau. Kotoran kita yang membenci dia, bau juga. Persis. Ajaran yang dibawa beliau adalah cahaya. Mengapa kita membenci? 23 tahun berjuang membawa cahaya. Kan dia melakukan kejahatan. Iya. Tapi kita yang membenci, apakah kita tidak punya kejahatan? Cahaya, puasa cahaya, zakat cahaya. Kita juga punya kejahatan. Tapi saya kan punya kebaikan. Dia juga punya kebaikan. Kalau kita membenci dia, kejahatan dia tidak akan turun. Kebaikan dia tidak akan bertambah. Dia tetap punya kebaikan dan dia masih punya kejahatan. Sebaliknya kalau kita membenci dia, kejahatan kita bertambah. Mungkin materi kita tidak kurang, kemuliaan kita tidak kurang, tapi spiritual kita akan menurun. Spiritual itu tidak bisa diukur dari rumahnya gedong, rumahnya gede, pangkatnya tinggi, pangkatnya rendah, pakaiannya bagus, pakaiannya jelek, bukan ukuran spiritual. Lolos dan lulus dari perjalanan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ada satu lagi alasan ingat saya ya, meskipun tidak urut. Ketika dalam lingkaran samsara itu, samsara bahasa Bali, bukan sengsara bahasa Indonesia. Lahir hidup mati, lahir hidup lagi, menderita sengsara, susah, sakit, mati, lahir lagi terus. Semua orang pernah berhubungan. Karena awal kehidupan ini sulit diketahui. Siapa tahu orang yang Anda benci itu dulu istri Anda, ayah Anda, anak Anda. Pernah ada satu cerita. Seorang ibu sedang menggendong anaknya, menyuapi dengan nasi tem ayam. Lalu ada anjing menggonggong. Ibu ini sedikit pakaiannya, mau minta nasinya itu. Anjingnya disepak. Pergi kamu. Kemudian dari seorang ibu yang mengerti kehidupan mereka yang lalu mengatakan, tahukah kamu yang kamu gendong ini dulu musuh besar, sekarang lahir jadi anak. Kekasih Allah, orang-orang pilihan. Tahukah kamu ayam yang kamu potong dan kamu tem untuk anakmu ini dulu suamimu. Ada satu kisah yang sedang diteliti oleh tahukah kamu anjingnya menggonggong minta sedikit daging itu dulu anakmu, dia lahir jadi anjing. Bertuliskan Sanskrit atau bahasa. Siapa tahu orang yang kita benci sekarang besok jadi anak kita. Siapa tahu anak kita sekarang besok jadi ibu kita. Saat beliau sedang mondok di dulu saya dikebuki terus, besok saya jadi ibu, biarlah saya dikebuki terus. Mengantarkan sosok pemuda ini bisa berjumpa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lingkaran samsara. Kita berbicara karma. Binatang bisa menjadi saudara kita dahulu yang akan datang. Insyaallah seluruh yang ada. Saya agak tertawa waktu ibu gedong pemuka agama Hindu di Mendut. Mengapa moral manusia sekarang merosot? Dia mengatakan agama Hindu tidak percaya lahir kembali. Manusia yang sekarang ini lahir adalah evolusi dari binatang-binatang yang sedang naik tingkatnya menjadi manusia. Dan kebinatangannya itu masih ikut. Sehingga zaman sekarang ini moral kita merosot, kekejaman, orang dicincang, orang diperkosa, anaknya sendiri diperkosa seperti binatang. Karena itu mereka ini manusia sekarang ini banyak yang dari binatang yang sedang naik tingkat. Amat ya. Baik sekali penjelasan seperti ini ya. Apakah ini adalah
adalah berhubungan. Nusantara yang hari ini. Jadi kalau umat Buddha lagi pacaran bisa mengatakan, nanti dulu loh. Siapa tahu dulu kamu itu anjing saya. Dia tidak boleh marah. Dia anjing, saya anjing loh. Kamu mengerti dhamma enggak? Iya, sebelum saya jadi anjingmu, kamu pernah jadi anjing saya dulu. Bisa begitu. Dakwah di Sumatera, di Aceh yang mungkin lebih mendahului. Saya tidak ingat nanti kalau ada kasetnya bagian diputar kembali. 10 cara untuk melenyapkan kebencian. Ya bertahap. Oleh karena itu, kalau Anda belum membenci, jangan mulai membenci. Ingat cerita kali yakini. Seorang suami punya istri, istrinya tidak punya anak. Istrinya menganjurkan suaminya menikah lagi. Suaminya mengatakan, kamu yang nyarikan istri yang baru. Istri yang tua menyarikan istri yang baru dapat. Istri yang baru hamil, mau melahirkan. Begitu mau melahirkan anak, istri yang tua timbul kebencian. Nanti anaknya yang ini kan terima warisan semua, saya bisa ditipak. Anaknya lahir procot, diganti anak kucing. Datangnya suaminya marah karena istrinya lahir kucing, lahirkan anak kucing. Islam yang dibawa oleh dibunuh. Yang sudah lahir lagi yang kedua kali, anaknya kucing lagi. kearifan lokal dari masyarakat. Lahir lagi yang ketiga kali, hampir begitu. Istri muda tahu ini perbuatan istri tua. Kemudian dengan akhirnya apa? Istri muda mati menjadi tikus. Istri tua mati jadi ayam babon. Ayam babon bertelur 2 kali dimakan tikus 2 kali. Ayam babon tahu, tikus itu makan saya. Ayam babon yang istri tua ini benci dengan tikus. Dia mati jadi harimau. Tikus yang dulu istri muda anaknya dibunuh 2 kali, mati lahir jadi kijang. Kijang punya anak 2 kali, makan harimau 2 kali. Terus begitu. Beliau semua pulang. Akhirnya ketemu Sang Buddha. Waktu itu istri muda lahir jadi manusia, istri tua lahir menjadi raksasa. Begitu anaknya dilahirkan, ambil. Zaman dulu katanya begitu, zaman dulu ya. Sekarang mungkin ya ada listrik dan segala macam, ada internet, ada komputer, ada sanyo. Ya itu si raksasa tidak mau dekat. Dulu mengatakan, berarti memang dulu begitu. Zaman dulu orang melahirkan anak itu tiba-tiba seperti ada yang menggigit, tubuhnya jadi biru, mati dan sebagainya. Nah akhirnya tahu kalau anaknya dimakan raksasa. Anak yang ketika dilahirkan, dia waktu mau dimakan dia lari masuk ke wihara Jetawana. Raksasinya mau masuk tidak bisa karena katanya di wihara-wihara yang besar itu di pintu gerbangnya ada dewa yang menjaga. Kamu tidak boleh masuk ke sini. Tapi Sang Buddha mengatakan biarkan masuk. Sang Buddha cerita. Mengapa kamu bermusuhan? Ini riwayatnya panjang. Sang Buddha cerita, kamu pernah jadi harimau, makan 2 kali anaknya kijang. Kalau kamu tidak ketemu saya, Sang Buddha mengatakan, satu kalpa kamu akan bermusuhan terus. Agak senang dia mati, dia akan bunuh saya mati akan bunuh dia terus. Sang Buddha mengatakan, nahi wirena wirani samantika kudancana. Kebencian jangan dibalas dengan kebencian, tidak ada habisnya. Kebencian akan selesai dengan cinta. Kamu sekarang damai. Ciumlah anak dia. Ambil anak yang mau dimakan itu, lalu dicium dengan menta, kembali ke permusuhan selesai. Ini harus dihadapi. Tetapi Allah akan menyempurnakan. Jadi kalau kita sekarang tidak punya musuh, jangan mulai bikin story. Semua merasa tenang. Nanti ini bisa berkepanjangan, berkalpa-kalpa, itu tidak habis-habis nanti. Sampai saya dikhianati dia sudah cinta banget kepada saya, dia sekarang pergi, saya benci sekali. Besok akan lahir dia jadi cewek, Anda jadi cowok, Anda khianati dia terus begitu, tidak akan habis-habisnya nanti. Stop, selesai. Kalau dia mengkhianati begitu, akibat karmanya dia akan tanggung. Semoga dia sadar tidak melakukan begitu pada orang yang lain.
Dan yang terakhir 10 cara untuk menyelesaikan kebencian itu. Cara yang terakhir yang ke-10 ini paling ampuh, tapi paling sulit. Kalau Anda membenci seseorang, Anda melakukan cara yang ke-10 ini, kontan kebencian itu akan lenyap. Tapi apakah Anda bisa? Kalau misalnya saya tidak senang, saya membenci kepada dia misalnya ya. Dicoba direnungkan sesama makhluk. Siapa tahu hidup yang akan datang pernah ketemu dan sebagainya. Bukannya hidup yang akan datang pernah ketemu. Suatu ketika kalau Anda kecelakaan di tengah jalan, tidak terduga mau celaka di mana, musuh Anda yang datang dibopong. Anda nggak bisa jalan, darah bercucuran tapi belum pingsan. Anda lihat kedip. Ini rak musuhku. Apa Anda tidak malu? Kemungkinan itu bisa terjadi. Nah, kalau semua cara-cara itu tidak bisa menghilangkan kebencian, pakai cara yang ke-10. Apa yang cara yang ke-10? Memberi hadiah kepada yang dibenci. Caranya gimana Pak? Dia beragama apa? Agama Buddha bantu ya. Kalau Waisak kasih antaran. Dia beragama apa? Islam. Kalau Idul Fitri kasih antaran. Kristen ya kalau Natal kasih antaran. Atau kalau ulang tahun, gimana Pada tahu cara ulang tahunnya dia? Ya cari dong ulang tahunnya dia. Berat. Sudah benci kepati-pati, sudah gemes, suruh kasih hadiah. Itu cara yang paling ampuh. Begitu kasih hadiah, hilang kebencian. Ya kalau hadiahnya terima dibuang bagaimana Pak? Kasih lagi. Mempan Bade pasti mempan. Ketika keempat, kelima, keenam pasti dia akan mikir. Oh musuhku sudah sadar kalau dia salah, dia kasih hadiah sama saya. Enggak apa-apa, kita benar dikatakan salah, enggak apa-apa, enggak gerumpung ini. Habis kebencian habis. Kalau saya bertetangga saja, penghuni baru, rumah baru, nanti kalau mau pada menikah ya, tetangganya baru, tetangganya itu kurang pangerten itu, asap sedikit marah-marah, got mampet sedikit marah-marah, gampang kasih antaran. Sebulan sekali boleh. Kok sebulan sekali nganter ke sini? Ya kami sebulan sekali selamatan. Pasti lumer saudara, pasti lumer. Apa saja? Kasih apa saja? Pete, durian, gitu. Pasti lumer. Kalau ditanya selamatan apa? Ya dalam hati saja bilang selamatan, ya selamat gak kamu ganggu. Jadi cara yang ke-10 berdana adalah bentuk dari meta. Meta itu kan sikap mental cinta kasih. Sikap mental meta ini kalau muncul di ucapan bagaimana? Ucapannya itu tidak menyakitkan orang lain, memberikan pujian yang pantas. Kalau meta ini muncul dalam perbuatan bagaimana? Suka menolong. Jadi suka menolong itu adalah perwujudan dari meta, dari cinta kasih. Jadi kalau saudara sudah mau berdana kepada orang yang Anda benci, itu meta Anda sudah besar sekali. Belum tahun lenyap. Ini sejarah ini. Separuh lenyap meskipun tidak lenyap total. Saya menyebutkan itu sebagai cara terakhir. Kalau Anda tidak bisa mengatasi kebencian dengan 10 cara, kalau sudah diberikan 10 cara tidak mempan, ya sudah 10 cara tidak mempan. Latihlah pelan-pelan sedikit demi sedikit untuk mereduksi kebencian. Orang mengatakan kebencian itu seperti melempar tai. Orang yang dibenci mungkin tidak terasa, tapi pikiran kita sudah panas. Tangan kita yang kita gunakan untuk melempar tai itu sudah yang dilempar bisa menghindar, tidak terasa.
Tapi kalau mengembangkan meta itu seperti melempar bunga. Meskipun yang dilempar tidak terkena bau harum, tangan kita yang memegang sudah harus harum. memegang tongkat itu. Itulah meta. Kemudian tongkat itu pernah menjadi ular besar. Alhamdulillah, dalam catatan sejarah Jam'iyah Nahdlatul Ulama pernah menghabisi ular-ular tukang sihir, sehingga dalam catatan sejarahnya siapapun partai-partai yang menggulingkan partai NU semuanya tergulingkan. Ketika tahun 70-an atau 60-an akhir, para ulama sudah mulai menyerukan ini tongkat harus kembali. Jangan jadi ular terus. Jangan jadi ular terus. Jangan di politik praktis. Kembalilah kepada khitahnya. Maka di situ Bondo 8485 dicetuskan dalam muktamarnya khitah kembali ke 26. Muktamar 27 disepakati mengembalikan Jam'iyah ini kepada khitahnya. Seakan ini adalah tafsir isyari, tafsir maudhu'i bagi Jam'iyah ini. Sanu'iduha siratahal ula. Insyaallah pohon yang bernama Jam'iyah Nahdlatul Ulama jika kembali kepada akar sejarahnya akan kembali menumbuhkan daun-daun hijau yang berbuah kemaslahatan untuk negeri ini, bahkan untuk seluruh dunia. Amin Allahumma amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka perkenankan kami menyampaikan amanah. Ini permohonan sekaligus anjuran bagi setiap kaum muslimin, khususnya warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama, individu atau kolektif secara berjamaah, mohon membaca ya Jabbar ya Qahar. Berapa kali? Paling standar 99 kali. Kalau ingin lebih baik 313 atau punya ada angka khusus lagi. Dari Cirebon barangkali ada angka khusus ini. 3000 2020. Monggo, ini ada ijazah juga. Ijazah mutlak ya. Ijazah mutlak dari Romo Yai Khalid, barakallahu fiik. Tetapi mungkin yang 99 ini lebih mudah dan lebih dilaksanakan secara efektif. Dengan kaifiah seperti tadi, tasbih di perut pada bagian yang terakhir. Jadi kalau selesai 99, sebelum 99 atau setelah 99 urut atau diurut 3 kali seperti saya tadi. Apa niatnya? Nah, niatnya ya, siapapun yang berkhidmah membantu dalam perjuangan NU, semoga diberi kekuatan, ketulusan serta keikhlasan oleh Allah. Dan siapapun yang berniat buruk terhadap NU, baik dari luar maupun dari dalam, semoga mendapat teguran dari Allah dan diberi hidayah untuk segera bertaubat. Tawasulnya, nah ini ada sejarah. Ternyata ketika 87 setelah muktamar itu, Kiai Mujib Ridwan ditugas oleh Hadrat almarhum Mbah Yai As'ad. Ini sampean harus LPJ. Apa LPJ? Laporan pertanggungjawaban. Kalau sudah ada acara kepanitiaan biasanya menyerahkan. Tapi ini khusus. LPG-nya bukan ke PBNU, tapi ke Mekah dan Madinah. Sowan ke Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ada amalan khusus dan ditemui di sana. Tentu ini yang paham bahasa ini ya orang NU saja. Kemudian sampainya di Madinah, beliau riyadhah dengan kaifiah tertentu. Dalam kondisi tidak memiliki tenaga, lemas. Tiba-tiba ada cahaya, aura yang sangat sejuk, aroma yang begitu mewangi. Sayyidil wujud, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Kiai Mujib Ridwan menyampaikan dengan bahasa Arab yang sudah dipersiapkan. Aqra alaikumussalam min syekhi Kiai As'ad Fulan, begitu. Fawidu dan seterusnya. Ternyata
Sayyidil Wujud baginda Nabi menjawabnya dengan bahasa Jawa. Tak tempo. Wah, ini. Karena beliau adalah rahmatan lil alamin, maka tidak mustahil di dunia barzakh, karena beliau adalah berada di dalam kehidupan hayatan barzakhiyatan kabilah, bukan suatu yang mustahil beliau berbicara bersabda dengan berbagai bahasa. Begitu diserahkan, saya terima khitah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Tetapi untuk urusan ini saya serahkan kepada Sohibul Baghdad. Siapa? Yang baru saja kita terima ijazahnya, Syekh Abdul Qadir Jailani, mengenakan jubah berwarna kehitam abu-abu, milenial ya, baju abu-abu. Begitu ditatap, Mbah Mujib Ridwan tidak kenal ini siapa, kok tampan ya. Begitu disebut Sohibul Baghdad, oh ini Al-Qutbur Rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dilihat, kok gak foto karo foto-foto sing didol di terminal. Jadi yang di foto, yang lukisan yang di terminal itu bukan beliau. Bukan. Nah, ini ada referensi baru, ternyata Abdul Qadir Al-Jazairi. Oke. Ya, ternyata laris juga. Ya, begitulah warga NU paling mudah dibohongi. Masya Allah. Nah, ini setelah diterima, ternyata Syekh Abdul Qadir juga pakai bahasa Jawa, kulo tempat. Tetapi urusan bagaimana kaifiyahnya, teknisnya begitu ya, saya serahkan kepada Sohibu Ampel, Mbah Yai Raden Rahmat Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel. Maka spiritualitas NU tidak boleh berpindah dari tiga: Al-Insanul Kamil Sayyidul Wujud baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sohibul Baghdad, Qutbur Rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan Mbah Sunan Ampel Ahmad Rahmatullah. Oleh karena itu tawasulnya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, istri dan sahabatnya, Syekh Abdul Qadir Jailani, Sultanul Auliya, Raden Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel, seluruh muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dan kaifiyahnya sudah ada di lembaran ini. Terakhir kami muassis, seluruh muassis. Kiai Mujib Ridwan. Kiai Ridwan ini adalah pembuat lambang NU. Kami ingin menyerahkan laporan amanah dari silaturahim Durriyah Masyayikh Habaib dan ulama se-Jawa Timur. Pertama, sebagai prinsip pergerakan dan pengabdian khitah secara substantif sejatinya sudah digadiskan oleh Hadratul Marhum Hadratul Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, kembali pada garis perjuangan para ulama salafus salihin, dan ini sudah disebutkan dalam kitab beliau yang kami sertakan di sini. Kami sudah mendapat izin dari dzurriyyahnya Gus Solah, Kiai Salahuddin Wahid. Ini adalah Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, yang ditulis oleh Al-Allamah Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Ini monggo bisa dipublikasikan, bisa dikaji secara mendalam, monggo. Di sini ternyata ada penjelasan tentang khitah. Beliau dengan tangan mulia beliau menuliskan lafaz khitah itu sendiri, fi bayani khittatis salafis salih. Jadi khitahnya itu adalah khitah salafus salih ma'ana wa ashabi sawadul a'dam ahlus sunnah wal jamaah. Dijelaskan secara terurai siapa ahlus sunnah wal jamaah, madzhabul arba'ah dalam fikihnya, kemudian Al-Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi dalam tasawufnya, kemudian Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam akidahnya. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian yang kedua, melalui gerakan kultural ini Majelis Silaturahim mengajak kepada semua warga NU
untuk melakukan muhasabah terhadap fenomena ke-NU-an yang terjadi selama ini. Yang ketiga, niat tulus dan ikhlas dalam memperjuangkan NU. Yang keempat, permusyawaratan dalam tubuh NU sebagai jam'iyah harus mendasarkan pada prinsip dan nilai-nilai yang dibangun para muassis. Kemudian yang kelima, saya baca secara ringkas karena sudah ada dalam buku. Forum Silaturahim meminta kepada PBNU agar melakukan kerja koreksi dan seleksi terhadap penyimpangan akidah dan paham keagamaan. Kemudian yang keenam, kepada seluruh warga NU yang berperan dalam politik dan penyelenggaraan pemerintahan tetap istiqomah membawa amanah NU, sehingga NU tidak hanya dijadikan alat perebutan kekuasaan, tapi harus bermanfaat dan maslahat secara umum. Yang ketujuh, mengembalikan peran dan fungsi kelembagaan mustasyar dengan melibatkan syuriah untuk mendorong para pengurus di NU maupun badan otonom agar menjalankan keorganisasian secara baik dan benar. Dan yang kedelapan, jam'iyah NU harus dijalankan secara benar dengan mengedepankan peran sebagai penegak kebenaran dan keadilan ashabul haq wal adl, bukan menjalankan fungsi legitimasi terhadap otoritas kebijakan kekuasaan ashabul qarar. Dan yang terakhir, menghimbau kepada seluruh warga Nahdliyin untuk terus secara istiqomah membaca wirid Ya Jabbar Ya Qahhar. Allahumma qad balagna, Allahumma fashhad. Sukoharjo, 21 November 2019. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Al-afwa minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.